Bisikan arwah pabrik gula. Angin dingin bulan Oktober menusuk kulit Aryo saat ia turun dari bus di sebuah kota kecil yang asing. Kota itu terkenal dengan pabrik gulanya yang tua, menjulang seperti monster raksasa di kejauhan, dikelilingi oleh perkebunan tebu yang luas. Namun, Aryo tidak datang untuk mengagumi pemandangan. Ia datang untuk mencari jawaban atas kematian kakaknya, Bayu. Ada sesuatu yang janggal dari awal. Dari cara pihak pabrik memberitahukan kabar itu. Bayu adalah sosok yang pendiam dan rajin. Ia bekerja di pabrik gula itu selama 5 tahun. Dan selalu mengirimkan uang dengan teratur. Namun, 3 bulan lalu, semua terhenti. Pihak pabrik mengabarkan bahwa Bayu meninggal karena kecelakaan kerja yang mengerikan. Terperangkap di salah satu mesin giling raksasa. Jantung Aryo berdenyut tak karuan. Ia tak pernah benar-benar mempercayai kabar itu. Terutama setelah ia menerima surat terakhir dari kakaknya. Surat itu singkat, ditulis dengan terburu-buru, berisi kata-kata samar tentang bahaya yang mengintai, kegelapan di dalam pabrik, dan bisikan yang terus-menerus memanggil namanya. Setelah pemakaman yang cepat dan tanpa banyak penjelasan, yang justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan, Aryo memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaannya sebagai seorang jurnalis. Menyelinap masuk ke pabrik gula dan menyelidiki sendiri. Ia melamar sebagai karyawan baru menggunakan nama samaran. Ia sengaja memilih peran ini agar bisa bergerak bebas dan mengamati setiap detail tanpa menimbulkan kecurigaan. Di hari pertama, seorang mandor tua dengan tatapan kosong menunjukkannya ruang loker yang penuh dengan foto-foto buram dan karangan bunga kering. Mereka semua adalah pekerja yang tak beruntung. Gumam mandor itu dengan nada datar, suaranya kering seperti dedaunan di musim kemarau. Banyak sekali yang tewas di pabrik ini. Ada keanehan dalam cara mandor itu berbicara. Seolah-olah kematian adalah hal yang lumrah di tempat itu. Aryo mengabaikan ucapan itu. Namun, bisikan yang disebutkan Bayu dalam suratnya kini mulai terdengar. Bisikan itu muncul saat pabrik mulai beroperasi. Suara gemuruh mesin bercampur dengan suara aneh yang terasa menembus tulang. Bisikan-bisikan itu terdengar seperti jeritan keputusasaan dan rintihan yang samar. Seolah-olah pabrik itu menyekap jiwa-jiwa mereka. Minggu-minggu berlalu. Aryo berhasil membangun kepercayaan dari beberapa pekerja lama yang tampak ketakutan. Mereka selalu menghindari berbicara tentang kecelakaan. Tapi suatu malam, seorang pekerja tua bernama Udin akhirnya buka suara. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar saat ia berbicara. Pabrik ini punya rahasia, nak, bisiknya. Matanya terus-menerus bergerak waspada. Pemiliknya, Tuan Darmo, dia itu bukan manusia biasa. Dia sering melakukan ritual aneh di dalam pabrik, terutama di bawah tanah. Udin tidak memberikan detail lebih lanjut, tapi ketakutan di matanya sudah cukup untuk meyakinkan Aryo. Bisikan-bisikan yang sering ia dengar kini terasa memiliki makna, bukan hanya sekadar halusinasi. Didorong oleh rasa penasaran, Aryo diam-diam mencari jalan ke area terlarang itu. Ia menunggu waktu yang tepat, hingga suatu malam, saat sebagian besar pekerja sudah pulang. Dengan senter kecil di tangan, ia menyusuri lorong-lorong pabrik yang sepi. Udara di sekitarnya terasa dingin dan berat. Meskipun mesin-mesin pabrik masih mengeluarkan hawa panas. Ia menemukan sebuah pintu besi tersembunyi di balik tumpukan karung gula yang menjulang, seolah sengaja disembunyikan dari pandangan. Engselnya berkarat dan mengeluarkan suara derit yang memekakan telinga saat ia mendorongnya. Pintu itu menuju ke tangga spiral yang curam dan gelap, mengeluarkan bau apek dan lembab yang kuat. Saat ia turun, bisikan-bisikan yang tadinya samar
kini berubah menjadi suara-suara yang jelas dan memilukan, seolah-olah ia sedang berjalan di antara hantu-hantu dari masa lalu. Bisikan itu memanggil nama-nama, termasuk Bayu, yang membuat jantung Aryo berdebar kencang. Ia tahu ia berada di jalur yang benar. Di bawah tanah, Aryo menemukan sebuah altar yang terbuat dari batu hitam dengan ukiran-ukiran kuno yang mengerikan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di sekelilingnya ada tulang belulang manusia yang berserakan dan sisa-sisa sesajen yang menjijikkan yang sudah mengering. Di tengah altar itu, Aryo melihat sesuatu yang membuat darahnya mengering. Sebuah foto Bayu yang sudah hangus terbakar sebagian, tergeletak di tengah tumpukan abu. Kakinya gemetar dan ia merasa mual. Itu berarti Bayu bukan hanya korban kecelakaan, tetapi korban dari ritual tumbal. Air mata mengalir di pipinya saat ia menyadari bahwa semua kecurigaannya selama ini benar. Saat ia mencoba mengambil foto itu, sebuah suara berat dan dingin menginterupsi. "Kau mencari jawaban, nak?" Tuan Darmo berdiri di pintu masuk, siluetnya mengancam. Ia tidak terlihat terkejut, melainkan tersenyum sinis, seolah ia sudah mengetahui kedatangan Aryo sejak awal. "Saudaramu sangat cocok untuk ritual ini. Dia membawa aura yang kuat." Tawa Darmo yang sinis menggema di lorong bawah tanah, membuat bulu kuduk Aryo merinding. Wajah Darmo yang tadinya ramah, kini terlihat seperti topeng yang mengerikan. Aryo berlari sekuat tenaga, tetapi ia tidak dapat menyaingi kecepatan Tuan Darmo. Tangan Darmo yang kasar mencengkeram lehernya, mendorongnya hingga jatuh ke lantai. "Sudah lama sekali aku menunggumu," bisik Darmo. "Kau begitu mirip dengan saudaramu. Jiwamu juga sekuat dirinya." Tuan Darmo tertawa. Suaranya terdengar seperti pecahan kaca. Aryo menyadari bahwa ia telah masuk perangkap yang telah disiapkan. Semua hal yang mencurigakan, mulai dari surat Bayu yang sengaja dikirim menjadi karyawan dengan mudah, dan bahkan Udin yang terlalu terbuka. Semuanya adalah bagian dari rencana Tuan Darmo untuk menariknya. Pabrik gula ini adalah alatnya. Gula yang manis adalah topeng di balik kegelapan yang mengerikan. Tuan Darmo menyudutkan Aryo ke dinding batu yang dingin. Ia menjelaskan bagaimana setiap beberapa waktu ia harus mempersembahkan satu nyawa untuk memastikan pabriknya tetap makmur dan bisnisnya berjalan lancar. Ia memilih korban yang cocok, yang memiliki karakteristik tertentu. Bayu adalah korbannya yang terakhir, dan kini Aryo adalah korban berikutnya. "Kau akan menjadi persembahan yang sempurna," gumamnya, menarik sebuah pisau upacara dari jubahnya. Bilah pisau itu berkilauan dalam kegelapan, seolah haus akan darah. Aryo melawan sekuat tenaga, tetapi Darmo terlalu kuat. Saat ia mencoba meraih pisau, tangannya dilumpuhkan oleh cengkeraman baja. Darmo mengangkat pisau itu tinggi-tinggi. Bayangan gelapnya menutupi seluruh tubuh Aryo. Aryo menutup matanya, bersiap menerima takdirnya. Tetapi tiba-tiba, ia mendengar suara jeritan yang tak biasanya. Dari lorong gelap di belakang Darmo, pria tua itu terkejut, pandangannya beralih dari Aryo. Dalam sekejap, Aryo melihat celah. Ia menendang kaki Darmo sekuat tenaga. Meskipun tidak menjatuhkannya, itu cukup untuk mengendurkan cengkeraman. Aryo berguling dan mencoba merangkak menjauh. Namun, Tuan Darmo dengan cepat mengejar. Senyum sinisnya kembali terpampang. "Tidak ada yang bisa lari dariku," bisiknya. "Kau adalah milik pabrik ini sekarang." Saat Darmo mengangkat pisaunya lagi, sebuah tangan yang pucat dan kurus mencengkeram pergelangan tangannya. Darmo berbalik dengan marah, hanya untuk melihat sesosok bayangan yang tak jelas seperti asap yang berbentuk manusia. Bisikan yang selama ini didengar Aryo kini menjadi satu suara yang mengerikan, membingungkan Darmo. Itu adalah bisikan jiwa-jiwa yang terperangkap, marah, dan menderita. Darmo menjerit, "Tidak,
Kalian tidak bisa mengganggu ritualku. Tetapi bisikan-bisikan itu semakin keras. Dan bayangan itu menarik Darmo ke arah altar. Darmo kehilangan keseimbangan. Pisaunya terlepas dari genggamannya. Dan ia jatuh ke lantai, tepat di atas tulang belulang yang berserakan. Bayangan itu mengelilinginya, menyelimuti tubuh Darmo, dan ia menjerit kesakitan saat kulitnya mulai mengering. Teriakan itu bukan lagi teriakan manusia, melainkan rintihan yang menyakitkan dari jiwa yang terkunci selamanya. Aryo, yang masih terkejut, menyaksikan pemandangan itu. Darmo, yang tadinya perkasa, kini berubah menjadi seonggok abu yang berbau hangus. Foto Bayu yang terbakar tiba-tiba utuh kembali, bersinar sesaat, sebelum menghilang sepenuhnya. Bisikan di lorong mereda menjadi keheningan yang damai. Seolah-olah dengan kematian Darmo, semua jiwa yang terperangkap akhirnya terbebas. Aryo perlahan bangkit. Tubuhnya gemetar. Ia tahu ia tidak bisa berlama-lama di sana. Dengan sisa tenaganya, ia berlari keluar dari lorong bawah tanah, menuju cahaya matahari yang menyinari pabrik. Ia berhasil lolos, tetapi ia membawa sebuah rahasia mengerikan yang akan menghantuinya seumur hidup. Ia tidak bisa menceritakan kisahnya, karena siapa yang akan mempercayai cerita tentang pabrik gula yang menghisap jiwa? Kabar kematian Tuan Darmo disampaikan sebagai kecelakaan kerja yang tragis dan tak terduga. Pabrik itu ditutup, dan perkebunan tebu menjadi sepi. Namun, setiap angin malam yang dingin, Aryo bisa mendengar bisikan-bisikan yang jauh. Bisikan itu tidak lagi berisi jeritan, tetapi suara-suara yang bebas berterima kasih kepadanya. Dan Aryo, sang jurnalis, sekarang tahu bahwa beberapa cerita tidak bisa ditulis. Beberapa cerita harus tetap menjadi bisikan dalam angin. Ia adalah saksi, dan ia akan hidup dengan kebenaran yang tak terungkap ini. Selesai.